Oh ya guys, aku hari ini mau menjemur tilam dan juga menjemur bantal ya guys ya. Jadi aku mau letakkan ini kursi di luar ya guys ya. Oh, good morning guys, semua teman-teman aku dari sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan kalian semoga rezeki kalian bertambah lancar ya. Mari happy birthday konten segala aktivitas aku di rumah aku. Oh ya guys, hari ini aku mau menjemur tilam dan juga mau menjemur bantal ya guys ya. Itu anak-anak kucing pada main semua di luar ya. Anak-anak kucing peliharaan aku pada main semua di situ. Jadi aku akan meletakkan ini kursi guys ya, karena aku mau menjemur tilam. Sebab tilamnya sudah ini ya guys ya, udah mulai udah mulai lepek gitu ya. Jadi aku mau menjemur tilam. Tapi tilamnya bukan tilam kapuk gitu ya, tilamnya tilam sejenis seperti kayak apa ya, aku jelaskan ya, kayak cover itu ya guys ya. Jadi aku harus meletakkan ini. Oh ya, tangan kiri aku masih handphone, jadi aku harus mengeluarkan tenaga extra jus gitu ya guys ya, karena tenaga ini semua gitu ya guys ya. Jadi aku meletakkan ini dulu di sini karena aku mau jemur tilam ya guys ya. Ini anak-anak kucing pada main semua ya, biarlah berkembang biak supaya bisa beradaptasi di luar. Oke, aku mau ke kamar ngambil tilam ya. Oh ya, ini kamar sederhana ya, kamar istilahnya tempat untuk istirahat sementara gitu ya, karena di sini kan rumah rumah dan bisnis gitu ya guys ya. Oke, aku mau langsung angkat ini ya pakai kanan nyangkut. Jadi aku menggunakan tangan sendiri ya, tangan kanan sendiri, dan ini handphone tangan kiri ya. Jadi aku angkat ini aja, sangat mudah guys. Seperti ini guys ya, aku menggunakan tangan kiri. Ya bang. Oke, seperti ini ya posisinya yang aku jemur ya. Ini bukan kapuk ya, seperti jenis ini ya, busa ya gitu ya. Ini apa namanya, busa ya guys ya. Jadi dia ini bentuk kayak bekapor, tapi dia isi dalamnya busa ya, bukan kapuk gitu ya. Ini udah rusak ya guys ya. Nah, itu aku jemur bantal. Itu bantalnya milik adik aku, sudah aku buka sarungnya guys ya. Aku mau ngambil bantal milik aku ya. Oh ya, aku mau buka sarungnya dulu guys ya. Aku buka sarungnya menggunakan tangan kiriku. Jadi aku ini ya jemur tilam dengan juga bantal supaya ini tidak lepek ya guys ya. Ini bukan kapuk ya guys ya, ini busa. Dan aku mau buka sarungnya lagi. Ini agak sulit juga ya kalau tangan kiri ya guys ya, megang handphone sebelah kanan. Coba aku buka dulu yang ini.
memang agak sulit ya, karena tangan kiriku sedang megang handphone, jadi aku menggunakan tangan kanan ya guys ya. Ini karena kebetulan matahari ini ya muncul sangat pas sekali di luar gitu ya, jadi kesempatan aku menjemur tilam gitu. Ini aku buka dulu karena ini diikat kuat, jadi aku kesulitan membukanya guys ya. Dari aku taruh di posisi HP ku supaya aku bisa membuka sarung ini guys ya. Oke, ini sudah aku buka ya, sudah buka. Sekarang aku mau meletakkan bantal ini di luar. Jadi ini sudah aku buka ini ya. Oke, aku langsung jemur ya, tapi ini dulu aku jemur supaya aku jangan kesulitan membawanya ya. Kalau nggak bawa aja ketiga-tiganya, ntar aku taruh dulu di lantai ruang tamu. Susah banget ya guys ya. Jadi ini letakkan dulu sini. Oh ya, aku jelaskan ya, ini dalamnya ini bukan bantal kapuk ya guys ya. Ini sejenis kayak bantal isi dalam busa. Dia jadi kayak ini ya, nyuk-nyuk gitu ya, kayak seperti bisa dilompat-lompat gitu ya. Ini aku beli di Lazada. Ini khususnya bantal perhotelan gitu ya, kan orang sering traveling di kamar kan bantalnya seperti ini guys ya, seperti ini bantalnya, bantal-bantal khusus perhotelan. Aku sengaja beli bantal ini karena enak, dia empuk di kepala ya. Jadi kalau dia kabuk gitu kan guys, kalau dia basah lembab gak rata gitu ya. Kalau ini kan rata, walaupun sering kita gini-giniin, dia nggak langsung gini kan. Biasanya bantal kalau digini kan ini tinggi ini di bawah, itu biasanya bantal kapuk ya guys ya. Kalau ini tidak, ini kayak macam busa ya atau apa di dalamnya ini. Pokoknya kalau kita tekan-tekan gini, dia kembali lagi naik ke atas. Jadi sama rata ini ya, tengoknya sama rata ya guys ya. Dia nggak ke bawah, dia nggak ke ketinggian, pokoknya tingginya sama rata. Walaupun sering tekan-tekan gini, tapi dia tetap naik ke atas gitu ya. Ini biasanya bantal ini sering digunakan untuk di hotel guys ya. Jadi sengaja aku beli bantal-bantal sejenis biasa dipakai untuk hotelan, supaya nanti kalau tidur kepala tidak empuk. Dan juga ini guys sama ya guys ya, ini biasanya bantal-bantal hotelan. Dan juga ini guys ya, bantal ini berkualitas yang ya, bantal yang berkualitas, makanya harganya mahal juga ya, sekitaran ratusan ribu gitu ya. Kalau 2 biji ini ya pokoknya 100.000 gitu ya. Kalau ini 1 biji ini ya hampir 70.000 gitu ya. Makanya walaupun mahal tapi kita pakai bantal empuk gitu ya. Jadi ini kan sudah aku buka sarungnya. Kemarin kan aku coba bantu pakai sarungnya karena sarung itu kan baru aku pakai gitu ya. Memang lupa aku mau buka sarungnya setengah aja gitu ya. Jadi ini bantal aku, ini biasanya aku yang pakai. Ini adik aku, ini keponakan aku. Nanti rencananya aku mau beli bantal kayak seperti ini biar bisa dipakai keponakanku, karena keponakan biasa begini. Jadi supaya banyak bantal gitu ya guys. Sebenarnya banyak sih bantal, cuma di sana untuk bantalnya sudah ini ya, sudah lama banget ya. Itu bantalnya udah lama ya, sudah ada sekitar 25 tahun gitu. Jadi itu dipakai saudara aku lagi. Itu bantalnya bukan kapuk ya, bantalnya enak sih, cuman karena udah kayak enak seperti dulu lagi ya bantalnya gitu ya. Dia bukan jenis busa, tapi bukan busa kayak gini ya yang berkualitas. Ini kan berkualitas seperti gini guys ya. Oke, aku jemur bantal ini guys ya, kepalanya ini kepala bantalnya ini guys ya. Letakkan di atas sini aja ya guys ya.
atas sini karena udah gak muat lagi tempatnya ya guys ya. Oke, kalau kamu jemur bantal guling, aku mau cari tempatnya ya guys ya. Nah seperti ini guys ya, dia sudah keluar, udah rusak ya guys. Nah seperti ini ya, seperti rusak gitu ya guys ya. Nanti ntar ini mau jahit ini guys ya, mau jahit ini supaya jangan keluar. Aku mau coba lagi di sini. Sini aja lah. Aku taruh gini aja ya. Oh gini aja. Aku ambil bantal satu lagi. Ini terakhir ya. Pokoknya ini bukan bantal kapuk ya. Ini bantal yang saya biasa pakai di hotel gitu ya. Kan guys bisa lihat sendiri kan seperti kayak mana jenisnya ini ya. Pokoknya ini bantal biasanya sering pakai di hotel. Jadi ini dibeli sengaja yang mahal supaya dia awet gitu ya. Oke, aku jelaskan ini bantalnya udah lama gitu ya, jadi dia udah mulai ini ya apa namanya, ini istilahnya bantalnya untuk hiasan kepala aja gitu ya. Ini rencananya mau buang, dan rencananya mau buang, nanti aku beli bantal baru. Kasihan saudaraku harus pakai bantal jelek itu ya, bantal itu lama sekali. Sebenarnya ini rencananya mau buang, cuman saat ini kan aku suka koalisi gitu ya, karena ini kan istilahnya gini ya, bantal untuk sementara gitu ya, karena sudah banyak sekali barang-barang di rumah kami ini pada dikeluarkan gitu ya guys ya, jadi banyak udah berkurangan gitu ya. Dulu kan rumah orang tua gini kan ramai gitu ya, barang-barang, sekarang udah banyak dikeluarkan gitu. Jadi kami ini ya gak perlu banyak koleksi barang ya, karena ya tinggal mereka sudah dewasa semua ya, istilahnya karena udah wafat itu kedua orang tua, jadi kita gak perlu banyak koleksi barang karena kan orang lalu masuk rumah. Oke, ini bantal sudah aku jemur dengan tilam biru ini, tilam apa namanya, cover tilam ini sudah aku jemur ya. Pokoknya ini bukan tilam ya, bisa jenis kapas gitu ya. Nah seperti ini ya guys ya. Kemarin kan guys penasaran apa sih di dalamnya nih. Nah seperti inilah busa. Ini busa ya, kalau aku jelaskan ini busa ya. Dan seperti ini busa ya. Oke, nah sudah paham ya kan. Pokoknya aku sudah saya jelaskan kalau ini bantalnya bukan bantal biasa ya guys ya. Oke lah guys ya, aku mau lanjut ke pekerjaanku. Ntar nanti aku rekam kembali kalau aku sudah mau mengangkat tilam ini ya guys ya, dan juga bantal ini. Aku mau lanjut ke pekerjaan di rumah karena aku mau berantakan. Ini rumahnya mau bersihkan dulu ya. Ini aku baru bangun pagi, ini sekarang jam 10 pagi, aku agak kesiangan. Pokoknya ini sudah aku mau kerjakan nanti ya. Tengok anak kucingku lagi pada asik bermain-main. Oke guys ya, aku skip dulu. Aku mau beres-bereskan rumah, cuci piring, nyapu rumah ya guys ya. Oh ya guys, adikku baru datang dari tempat jualannya, dan dia tadi belanja, sekarang ini baru nyampe ya. Ini nanti mau mampir, kayaknya udah mau hujan ya guys ya, udah mulai mendung, jadi takutnya nanti hujan mendadak aku nggak bisa ngambil. Oh ya, aku mau ngambil ini dulu guys ya, pisang sebentar ya. Oh ini dulu aku ambil, takut tumbang sebelah kiri. Ini belanjanya tadi ya, ini dulu mau aku ambil ya guys ya, baru nanti bantal ini setelah ambil ini. Oke, aku ngambil ini dulu guys ya. Wih, pisang ini guys, lebat kan ya, lebat isinya, cantik ya pisangnya. Oke, aku ngambil ini dulu guys ya. Ini juga mau ambil, kayaknya udah mau datang hujan karena mendung ya, cuacanya mendung banget. Nah seperti ini ya kan, jadi aku ambil dulu sebentar. Biar jangan ini guys ya, udah berjatuhan pisangnya. Adikku borong pisang karena kan kami jual makanan gitu ya, serap sama pagi besok gitu ya, jadi dibuat stok banyak gitu.
Kalau dia siang hari ya aku sudah ini ya repot-repot meracik-racik sayur. Tengok guys, anak kucingku lagi makan-makan. Ya elah, masih kecil, rap sekali makan. Ini ikan mau ditaruh dulu pas kali guys. Oh ya, aku letakkan dulu di sini. Aku letakkan dulu di sini. Biar jangan bau api gitu ya. Oh ya, takutnya ini apa? Kukira tadi pintu sampai tutup ya. Ternyata aku salah ini ya, salah lihat gitu. Oke, aku ini mau ngambil ini sebentar. Apa nih? Oh, dia beli air kelapa. Wih, enak ini air kelapa ya guys ya. Oke, aku mau coba mengambil sisa-sisanya lagi ya. Seperti ini. Ada tempe tahu. Baru kulit lampia. Ini sayur yang mau kuracang ya guys ya. Jadi aku sekarang mengambil sarung bantal. Sarung bantal. Bantal dengan apa? Tilam begu. Terus ini aku ambil dulu ya. Repot kali menghalangi jalan. Oke, aku ambil ini dulu ya. Aku letakkan dulu di sini. Nanti aku mau letakkan apa sarung bantalnya. Aku letakkan di sini. Karena takut datang hujan. Terakhir ini mau kupindahkan ya guys ya. Ini anduknya mau ku anduk bantal. Ntar dulu ya, ini mau ku sarung dulu semua ya. Oh, belum ku sarung dulu ya, ini masih mau ku apa dulu ya, mau ku ambil dulu tilamnya, cover. Oke, aku mau ngambil covernya dulu. Langsung mau ku bawa ke kamar ya. Ini aku ambil apa ya? Wih, alah. Aduh, kayak gini lagi sih ya. Kalau udah mau ngambil masuk ke dalam. Mana kayak gini aku mau ngambil, kepala kucing ini ku taruh di atas ini guys ya. Ada tengok guys, jadi orang gila guys ya. Bingung deh. Teh. Main di jemur. Sarung bantal dulu. Oke, aku langsung ini ke sarung dulu. Panas sekali tadi kamarku ini. Lupa aku tadi mau apa. Oke, aku mau masukkan dulu ya. Udah mulai kue-kue ya guys ya. Di pasar juga saya mas pula aku jahit. Cepat aku guys. Oh ya, ini kan sarungnya ini kebetulan kotor ya guys ya. Jadi nanti tunggu kering sarung bantal guys ya. Dia mulai terbuka.
kayaknya guys, mulai koyak gitu ya. Oke lah, aku sudah memenuhi permintaan Dewi Sartika ya. Katanya kemarin Kak bikin konten jemur bantal lagi dong. Jadi aku mau kabulkan permintaannya. Tapi kalau tadi kemarin ada itu kemarin disuruh ini ya buat konten jemur tilam gitu ya, warna biru itu kan tilam ya, itu di cover warna biru. Disuruhnya aku mencium gitu guys ya, ibaratnya aku itu kayak seperti anjing mencium gitu ya. Jadi aku kesal juga, aku ini blokir itu akun palsunya itu ya guys ya, karena aku merasa itu kayak dihina gitu ya. Oke lah guys ya, terima kasih sudah mampir channel aku. Jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel ini ya. Ada kebetulan ini menelpon sebentar dulu guys ya. Masuk aku kemarin ada itu akun palsu gitu ya, dia menggunakan akun palsu gitu ya. Jadi dia ini berusaha istilahnya membuli atau menjengkal saya gitu ya. Dia kemarin cakap request bikin konten jemur cover, tapi covernya cium-cium gitu ya. Maksudnya apa gitu, ngomong kayak apa itu ya. Jadi ibaratnya saya itu kayak anjing itu mencium bangke gitu ya. Jadi saya agak tersinggung, saya blokir aja karena saya tidak kenal dan saya tidak suka dengan orang yang iri, cemburu dan berusaha untuk menghancurkan reputasi saya gitu ya. Jadi istilahnya gini ya, kita kalau diganggu tak kenal gitu ya, di komentar kayak menghujat, membuli, siapa ya kita yang bersama gitu ya. Pasti kita kan agak ini ya, sensitif gitu ya. Apalagi kita tidak pernah berusaha dengan orang tak kenal, kita nggak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kok tadi dia bercakap ini ya, Kak boleh buat konten jemur tilam itu aja gitu ya, kepengen lihat kakak jemur tilam, gak masalah kan. Ini enggak, disuruh saya itu mencium cover, itu kan penting lah orang itu cover ya, karena tipis cover lantai gitu, disuruh saya mencium itu sama cium gitu. Ibarat saya itu kayak seperti anjing ya, anjing cium-cium gitu ya. Kalau tadi saya kenal dia itu udah saya maki-maki dia, saya lapor ke polisi karena itu suatu menjatuhkan harga martabat saya sebagai perempuan. Dia nggak tahu itu ini saya orang Batak ya, orang Batak itu keras ya, tegas dan tidak tahu malu mau berantem. Saya orang Batak, kalau saya kenal itu saya tidak malu mau berantem, saya berdebat mulu gitu. Kita bawa jalur hukum gitu ya, jangan terlalu sepele dengan orang. Kalau orang itu sederhana gitu ya, padanya gitu, ini dicengkal, dihina gitu ya. Belum jumpa nyata kita sudah dihina, dicengkal dengan komentar yang tidak enak gitu didengar gitu ya guys ya. Jadi kalau aku mendapatkan seperti komentar, aku blokir aja dan aku mengungkap dia itu orang gila gitu ya, sakit jiwa. Saya tidak kenal, mungkin dia mengenal saya tapi dia menggunakan akun palsu ingin menjatuhkan saya atau menghancurkan saya gitu ya. Saya nggak tahu dia itu tetangga saya sebelah rumah atau dia orang lain atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Karena saya saya tidak berusaha sama orang gitu ya, saya tidak mau mengganggu periuk orang dan tidak suka mengganggu kehidupan orang gitu ya. Dan saya tidak suka terlalu obsesi kehidupan orang karena saya orangnya bahasa cuek gitu ya, karena saya tidak mau ribut gitu guys ya. Jadi kalau ada orang tak kenal tuh mau ribut dengan saya, mau ini mau cari masalah dengan saya, seakan-akan saya ini musuh besar yang gitu, itu saya tidak suka ya. Kalau dia tidak suka dengan saya, ya udah datangi saya secara nyata, ngomong baik-baik gitu ya, apa salah saya gitu ya. Kayaknya saya nggak pernah berurusan sama orang lah ya, karena saya lebih berurusan sama keluarga gitu ya. Jadi saya kalau memang ada kesalahan sama orang, pasti saya minta maaf gitu ya. Ini saya tidak kenal gitu, saya diserang gitu netizen, orang tak kenal gitu ya. Tapi saya mengecek di videonya itu dia berkonten gitu, dia kayak seperti menista agama dan juga membuli-buli gitu ya. Makanya saya blokir gitu ya, karena saya menganggap dia itu sangat mengganggu kenyamanan saya sebagai youtuber pemula gitu ya. Saya masih pemula aja sudah diserang netizen, orang tidak suka ya. Mungkin dia itu kenal sama saya gitu, orang iri, cemburu, apa segala macam. Kalau iri, cemburu ngapain dari video saya, tak usah lewatkan aja, karena masih banyak youtuber yang lebih bagus dari saya, lebih bagus macam mana ya videonya, gimana gitu ya. Kalau omongan tidak bagus tak usah komen aja lah, diam aja, duduk manis nonton. Kalau tidak suka ya udah skip aja, kita tegas saja, karena tidak usah munafik ya. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia juga tidak ada yang kepingin hidup miskin gitu ya. Saya juga tidak sempurna, saya juga munafik, tidak mau hidup puas-puasan. Jadi jangan istilahnya kita saling menyerang gitu, kalau nggak jelas tujuannya ya, nggak beri orang.
Oke, itu aja lah guys ya, karena saya itu darah kata orang yang tegas dan juga suka enggak bilang gitu guys ya, bukan berasa kayak apa namanya mau ini ya sensasi, tapi itulah keadaan kehidupannya. Jadi kalau ada netizen orang tak kenal atau orang yang pernah kenal sama kita menyerang gitu, lebih baik kita cepat menutup, kita akhiri, istilahnya kita harus bertindak tegas supaya jangan menjadi besar masalah gitu guys ya. Biasa loh agar mental jiwa itu sakit itu karena awalnya bully gitu guys, bisa menjadi orang psikopat gitu guys ya. Psikopat itu awal dasarnya karena tidak ada kebahagiaan dan karena bully-bullyan. Yang salah guys ya, jangan kita sering membuli-bully orang tak kenal, orang dikenal, nanti bisa kita merusak mental dia, membuat citra dia jadi rusak, nanti dia itu jadi psikopat gitu guys. Jadi jangan mengajari orang yang tidak sehat pola pikirnya guys ya, ajar yang bagus, nasihat yang bagus gitu. Itu aja lah guys ya, aku terlalu panjang durasinya cerita panjang begini supaya kita itu hidupnya normal-normal aja. Kalau kita ingin berkarya di dunia YouTube, ya udah buat aja, jangan kita memusuhkan atau menjatuhkan orang, jangan mengganggu orang. Jadi supaya kita itu berbuat amal, berbuat amanah, dan juga mendukung orang, menasihati orang supaya kita itu berbagi berkat gitu ya guys ya. Jangan kita suka menyerang orang tak kenal atau orang dikenal, supaya kita jangan jadi batu sandungan gitu guys. Oke, itu aja lah guys ya. Sorry ya kalau ada kata-kata sangat membuat menusuk hati guys yang mendengar saya ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya mengucapkan kata-kata benar, tapi saya mengucapkan ini apa adanya dengan nyata supaya guys tahu dunia bule itu tidak enak ya guys ya. Dunia bule itu tidak bagus, tidak sehat, bisa menjadikan orang jadi psikopat ya guys ya. Yang salah guys ya, orang yang suka membuli itu, yang dibully itu bisa jadi psikopat guys ya. Jadi jangan kita membuli orang gak jelas tujuannya, membuat jadi karakternya rusak gitu guys ya. Itu aja lah guys ya. Terima kasih sudah menonton channel aku. Jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel aku agar aku tetap semangat berkonten berikutnya. Bye bye.